Hari ini Mas Sugidi membuat merinding. Mari kita lanjutkan ke Bang Hamid. Silakan Bang Hamid. Tambah merinding, jangan-jangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir terlena itu dengan dialun oleh kata-kata bijak dari Sukidi. Jarang-jarang dia berpuisi seperti itu. Jadi saya happy karena dapat kesempatan mendengar puisinya. Saya kalau ngomong soal agama sebetulnya sangat bingung ya Pak. Betul-betul bingung karena ada banyak asumsi yang menurut saya salah atau setidak-tidaknya bisa dipertanyakan lagi. Ya, misalnya dari tadi kan disebut suara kenabian, seolah-olah nabi itu otomatis baik semua. Tidak. Kan tidak. Anda baca aja kitab sucinya. Anda baca sejarah. Tidak semua perilaku nabi dan sebagainya itu baik. Jadi yang mana gitu? Ada banyak masalah lah di situ ya, salah satu. Dulu juga kayak Pak Kunto Wijoyo, ilmu sosial profetik kan seolah-olah itu arahan yang menuju kebaikan saja. Nah kan tidak. Anda lihat karir kenabian orang juga sangat politis. Ya misalnya apa Nabi Sulaiman gitu ya. Kalau dia ini kita asumsikan mereka tokoh historis ya. Kita asumsikan mereka itu bukan tokoh fiktif, tokoh historis. Kan ada banyak cerita di balik. Misalnya Nabi Sulaiman itu kan playboy. Jadi ada cerita, saya kira di Quran dikutip sedikit, di Bible, di Taurat terutama perjanjian lama, dikutip bahwa dia suatu sore itu burungnya nggak pulang-pulang gitu Pak. Mana brengsek nih burung saya nggak pulang-pulang. Kalau dia pulang nanti nggak bawa berita baik, tadi saya potong ini. Yang dimaksud berita baik adalah soal cewek, gitu. Nah akhirnya dapat kabar lah dia. Oh kira-kira jangan hukum saya dulu gitu. Kita burungnya gitulah. Ada cewek baru nih, namanya Bilqis, Ratu Bilqis di kerajaan Sheba yang sekarang jadi kawasan Yaman. Jadi di dalam Taurat penggambaran tentang tentang erotismenya Sulaiman itu lebih detail, cukup detail. Ada dia menggambarkan payudara itu seperti kurma muda yang ranum dan sebagainya. Itu baru salah satu aspeknya gitu. Saya kira ada banyak, ada apa kalau di buku Alan Dershowitz itu The Genesis of Justice itu cerita tentang Nabi Yakub ya. Atau musuhnya, dianya atau musuhnya, ada urusannya perempuan juga nih. Ada satu pihak lain melamar perempuan di pihaknya Nabi Yakub, atau sebaliknya Nabi Yakub yang begitu. Lalu kata mereka, boleh perempuan kami diambil gitu sama cowok Anda, syaratnya harus disunat. Disunat semua ya, dipenuhi. Pas disunat malam-malam diserbu. Dalam keadaan dihitan, nggak bisa ngelawan, dibantai semuanya. Jadi saya kira kita perlu hati-hati, harus lebih jujur juga ya untuk mengutip. Seolah-olah yang Nabi apa itu kok bagus semua. Enggak. Memang kita sekarang ini problematik. Ya, kita terpaksa masih menumpukan sumber-sumber etika itu hanya dari agama atau dari the so-called saint, orang-orang suci di agama. Karena kita belum menemukan sumber lain yang lebih meyakinkan. Nanti saya harap akan ketemu yang berdasarkan neuroscience. Jadi humanisme yang betul-betul humanisme yang scientific. Selama ini kan nggak ada yang scientific. Semua itu kan emosi-emosi moralistik saja, yang seperti diceritakan Sukidi dari tadi itu kan subjektivitas moral dia kan bukan sesuatu yang ilmiah. Sesuatu yang ilmiah misalnya cara kerja otak itu begini loh, itu ilmiah, itu pelajaran neuroscience kan. Saya kira Pak Fatul mengerti lah ini sebagai ahli komputer, dia paham. Walaupun saya juga
sering nggak paham kalau sama Pak Patuni. Di satu sisi sebagai saintis dia reputable gitu ya, tapi di sisi lain sangat religius. Dan seolah-olah dua-duanya bisa dipadukan dengan serasi. Tidak. Tidak juga. Jadi itu mungkin hanya memuaskan emosi-emosi personal saja. Nah, jadi kalau kita ngomong soal negara dan agama, memang lebih rumit lagi ya. Enggak bang, gini bang. Betul kata Pak Mahfud tadi, ini aspirasi ini nggak hilang-hilang. Ini benar-benar aneh dan benar-benar orang tidak belajar. Males sekali orang-orang ini baca dan belajar. Ya, masih ngomong negara Islam, segala macamnya. Dari awal kemerdekaan kita itu rame juga dan hancur ide negara Islam itu. Kenapa? Bukan karena dihancurin apa? Nggak ada ide. Semata-mata karena tidak ada idenya. Anda harus bertanggungjawabkan. Kalau di satu forum sebesar itu, Anda harus mempertahankan sesuatu, posisi tertentu dengan argumen, dengan fakta, dengan logika, dengan data, dengan preseden sejarah dan sebagainya. Nah, kalangan Islam itu waktu itu tidak mampu. Cuman emosi-emosi saja. Kalau kata Asrul Sani itu puisi emosi semata. Pokoknya iman saya menyuruh begini gitu. Loh, iman subjektifnya kok mau diobjektivasi? Kan nggak bisa. Nggak usah ngomong dengan agama yang berbeda. Loh, sesama Islam semua kan yang nolak kan seorang Islam juga. Yang di sidang Pak Mahfud itu ngelotok itu sejarah itu. Ya kan Bung Hatta kurang Islam apa? Bung Hatta itu orang manusia yang taat sekali beragama kok. Baiknya bukan main. Dia menolak kok. Gitu loh. Yang termasuk yang nafsu banget malah bapaknya Gus Dur, namanya Wahid Hashim. Itu yang paling, tapi gitu ditanya mana elaborasi intelektualnya, elaborasi akademisnya, AO yang nggak jelas gitu. Akhirnya sebagai ide dia kalah terus begitu. Nah, sekarang yang paling baru ini misalnya ISIS ya, Islamic State of Iraq and Syria. Gitu kelakuannya kayak gitu. Versi barunya misalnya Iran. Anda baca nggak 2-3 bulan lalu kasus yang di Iran itu? Ada anak muda perempuan dari kota kecil ke Teheran. Jilbabnya ini, kerudungnya ini kebuka sedikit aja. Ditangkap, digebukin, mati. Atas nama agama. Di Saudi, Pak, tahun 2012 ini luput mungkin beritanya. Ada banyak tentu yang tahu juga. Ada satu sekolahan asrama putri, Diniyah Putri gitu, kebakaran, Pak. Dalam keadaan panik, mereka belum berbaju, belum berhijab dan sebagainya. Keluar rame-rame kan namanya kebakaran. Remaja 16 tahun, 17 tahun, dihadang oleh mutawa itu, oleh ustadz-ustadznya. Karena tidak berpakaian layak. Aib katanya. Aib. Karena nggak pakai itu. Puluhan orang mati terbakar. Dimakan oleh api. Karena mereka mau menyelamatkan diri hanya karena masih pakai rok biasa. Belum itu. Nggak boleh sama ustadz-ustadznya. Aib. Masuk aja kamar. Dipanggang di dalam. Tahun 2012. Apakah para ustadz itu dihukum? Sama sekali enggak. Menjalankan ajaran agama. Jadi yang mau saya bilang adalah hati-hati banget. Sekali Anda bawa undang agama masuk ke politik, politiknya akan rusak, agamanya akan koruptif. Agamanya pun mengalami erosi nilai yang luar biasa. Karena agama dan politik itu in nature tidak mungkin dipersatukan. Kenapa? Karena di dalam agama orang kan saling mendoakan, Pak. Mudah-mudahan Pak Mahfud terpilih jadi wapres gitu ya. Di dalam agama. Ketika di politik, Erlangga Hartarto, mana Pak Mahfudnya enak aja mau jadi wapres. Dikata-katain Mahfudnya. Baru dari masjid didoakan. Jadi agama adalah wilayah integratif. Itu bahasa sosiologisnya keren. Bahasanya Peter Berger, dari kutip-kutip tadi kira-kira gitu.
Agama itu wilayah integratif ketika orang bersama-sama, itu ya, sama Pak Asma'i, saya pura-pura seneng mendoakan Pak Asma'i. Di luar, di dalam politik, kan berlawanan. Nggak mungkin Anda mendoakan lawan politik Anda, walaupun Anda sama-sama NU atau sama-sama Muhammadiyah, kan musuhan dalam politik. Nah, karena itu, ya misalnya di Iran gitu, orang bilang, Iran udah nggak ada lagi ulama. Why? Karena ulamanya jadi pejabat negara semua. Begitu dia jadi pejabat negara, otomatis keulamaannya rontok. Di NU terjadi juga tahun 50-an. Ketika kiai-kiai kampung pada jadi pejabat P3NTR di kecamatan, di kabupaten. Sehingga orang-orang warga biasa itu yang biasanya kalau mau nyunatin anak, ya kiai kapan ya sebaiknya nyunatin anak, kapan saya ngawinin anak, mau bertanya nggak ada lagi, kiainya udah ke kecamatan, udah jadi pejabat. Tahun 50-an begitu di Jawa gini, saya kira. Ada satu kasus lagi untuk melengkapi ini contoh, Quraish Shihab. Quraish Shihab itu dulu Pak, sebelum jadi menteri, dia menjadi ustadz lah, ya, penceramah di pengajian-pengajian rumah di keturunan Arab terutama. Kan dianggap hebat, Quraish Shihab nih lulusan summa cum laude, dari itu kiai hebat lah gitu ya, ulama besar. Pindah mingguan atau 2 mingguan atau bulanan. Nanti di rumahnya si Anu, biasanya rumah orang kaya dong, orang kaya yang bisa nyediain. Rumah si Anu, begitu dia jadi menteri berhenti. Nggak bisa lagi kan? Nggak bisa lagi membimbing umat dalam tanda petik ya. Karena udah jadi pejabat negara. Artinya apa Pak? Kalau agama dan negara bersatu, pasti yang pertama kalah agama. Bukan negaranya. Ini yang terjadi di Saudi misalnya. Tahun 32, Ibnu Saud keluarganya berunding sama orang-orang Wahabi. Kita kuasain ini, saya ngurus politiknya, kata Saud. Kamu ngurusin agamanya ya? Siap, deal. Dibagilah kekuasaan. Apa yang terjadi? Ya kalah terus. Tadi yang disebut melegitimasi tadi, terjadi setiap hari. Kekuasaan politiknya dijustifikasi oleh agama, oleh para ulama istana, disebutnya. Sampai sekarang itu terjadi. Di Mesir yang namanya Grand Mufti Azhar itu, ya tentu tunduk. Apalagi sekarang presidennya Abdullah Sisi, jenderal. Di Indonesia, ya jelas tunduk MUI sama presiden kita. Di MUI itu dibikinnya juga bagian dari desain negara korporatis. Semua harus ditunggalkan. Jadi wartawan sendiri PWI, ya, nelayan HNSI. Jangan banyak-banyak ketepa hartu anunya. Organisasi satu aja supaya nyetelnya gampang. Nelayan, petani, ya, dan lain-lain. Ulama juga bikin repot ya. Ada apa? Ada NU, ada Muhammadiyah. Gini aja, panggil satu-satu. Dibikinin majelis ulama itu tahun 73 ya. Uangnya dikasih sama negara. Itulah yang disebut ulama istana kan. Anda nggak bisa berharap banyak dari seperti itu. Gaya agama independen, ya enggak, orang digaji dari APBN mereka. Kantornya dikasih, di daerah bagus, di Menteng, diproklamasi kantornya bagus. Orang personelnya digaji, ada proyek-proyek dikasih, dan seterusnya. Jadi maksud saya, marilah kita bicara yang lebih jujur ya. Udah nggak ada itu cerita agama ikut campur itu. Semuanya koruptif. Dalam sejarah itu begitu. Fir'aun kan para penasehatnya para ulama itu. Iya kan? Ramses II terutama ya. Ramses II itu yang di zaman Musa katanya Ramses II. Kan Fir'aun ada ratusan orang. Nah, yang di masa Musa kan Ramses II. Tapi Ramses II juga di luar urusan ininya, dia itu presiden yang hebat, Fir'aun yang membangun negerinya, gitu. Kalau dalam satu pandangan keagamaan kan sepenuhnya negatif. Yang enggak, dia sebagai pemimpin capable, sebagai pemimpin politik, dia ngebangun negerinya, Mesir. Cuman kesalahannya di mata orang-orang tertentu yang beragama adalah menindas the so-called kaum Yahudi katanya. Dan itu pun kemudian dibuktikan mitos, Pak. Nggak ada itu eksodus orang Yahudi besar-besaran ke Kanaan. Ya tadi, tapi ini belajar serius nih. Sehingga eksistensi Nabi Musa pun diragukan.
Ya ini ada beneran apa enggak? Atau tokoh fiktif atau tokoh sejarah? Kata Sigmund Freud, seandainya pun Moses ini ada beneran, dia bukan orang Yahudi. Kata Sigmund Freud. Karena karakteristiknya dari buku-buku sejarah dilihat bukan gini orang Yahudi gitu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah Exodusnya sendiri, sesuatu yang kadung dijadikan nama surah di Bible, di Aurat, nggak pernah terjadi. Nggak ada pernah sedikit bukti. Apalagi kemudian lanjutannya pembelahan Laut Merah dan sebagainya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu kan harus di studi terus ya. Nah, jadi kembali saya kira apa ya, bahkan begini Pak, beberapa terminologi yang negatif di dalam pergaulan sosial kita, di dalam politik juga, sumbernya dari gereja. Yang paling jelas itu nepotisme. Tadi disebut-sebut. Nepotisme itu kan mulai dari sejarah gereja, yaitu nephewism, keponakanisme. Jadi kalau saya jadi bishop, jadi uskup yang berpengaruh, kalau keponakan saya jadi pastor baru, biasa kan baru ditahbiskan, habis dari seminari, jadi loh gitu, buat tangga mobilitas sosial itu bagus sekali. Kegerejaan itu buat tangga mobilitas sosial. Jadi ditaruh di mana? Saya taruh kamu di Kelapa Gading aja yang banyak orang Cina kaya. Sehingga kalau pengakuan dosa bayarnya gede. Yang kedua ada lagi, saya taruh di Pondok Indah. Karena orang kaya semua isinya. Kalau yang nggak ada pelindung di atas, ditaruh di Rawagelam, di Bojong Rangkong, ada duitnya. Dari situlah istilah nepotisme muncul. Keponakanisme jadi nephewism. Jadi saya kira sumbangan, kalaupun boleh disebut agama terhadap negara itu, saya merasa jauh lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Periksa saja. Nah, periksanya yang lengkap ya. Jangan sepotong-sepotong baru misalnya 20 tahun lalu, 30. Coba lengkap dari sejarahnya. Misalnya dari perang salib. Tidak ada peperangan atau konflik apapun di dunia ini yang lebih keji daripada konflik agama. Korbannya selalu banyak sekali. Konflik yang lain kan kurang lebih bisa dirunding. Begitu agama, misalnya perang salib. Berapa tahun, Bu? 200 tahun. Dan sampai sekarang di back mind kita, di kesadaran umat Islam, umat Kristen, masih ada itu sisa-sisa perang salib itu. Pasti masih ada, karena begitu impresif ya. Lama, korbannya banyak. Jadi konflik antara agama itu yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada agama. Nah, kembali kalau gitu pertanyaannya, apa benar agama itu membawa kebaikan melulu? Enggak ternyata. Lihat aja sejarahnya. Ada lagi satu misalnya, ya. Ini kemudian ditiru di dalam adegan film Game of Thrones yang terkenal itu. Jadi Game of Thrones itu ada raja punya anak perempuan, ininya cacat Pak. Jadi belang hitam gitu. Oleh dukunnya dibilang ini sumber kesialan, jadi harus dikorbankan. Dukun si raja, selalu raja-raja punya dukun di mana-mana mengatakan gitu. Jadi intinya suatu kali dibakar hidup-hidup, karena syaratnya bakar hidup-hidup anak ini. Adegan itu mengerikan sekali. Ternyata itu dari Bible. Jadi di Bible itu ada satu raja kecil di Sumeria, ada banyak kerajaan kecil yang dia ini kalah terus kalau perang. Beberapa kali kalah. Jadi dia bernazar, Pak. Ya Tuhan, tolong saya dalam perang berikutnya yang sebentar lagi itu saya dimenangkan dong, gitu. Kalah melulu nih, sengsara kita sebagai komunitas gitu. Dan kalau saya menang perang itu, saya akan korbankan anak perempuan saya, umur 8 tahun, Pak. Ya, singkat cerita dia perang menang, disambut. Warga keluar semua kan, tepuk-tepuk, termasuk si anaknya ini memeluk bapaknya gitu, raja kan dia nggak tahu bahwa dia mau dikorbankan, memeluk bapaknya dengan itu. Besoknya dibantai oleh bapaknya sendiri karena dia udah bernazar. Cerita-cerita horor semacam itu, Pak, bukan ada di novel detektif atau novel horor, di kitab suci adanya, Pak. Anda nggak baca kitab suci masalahnya. Saya kira pastor-pastor itu juga, Bu, nggak baca kitab suci. Nggak ada, mereka baca itu kelihatan sekali. Karena yang dikutipnya seenaknya yang kecil. Padahal isinya
Mengerikan sekali, banyak sekali yang menakutkan, yang mengerikan. Nggak usah sama agama lain. Saya udah cerita kemarin ya. Dulu di zaman Belanda kita di sini, saya dengar dari orang-orang tua yang sekolah Belanda di sini. Waktu Belanda masih menjajah, kelas-kelas itu isinya poster-poster orang-orang Protestan lagi disiksa oleh orang Katolik. Itu jahat juga Belanda itu. Masa anak-anak kecil dijejelin kayak gituan gitu. Hanya untuk mengatakan bahwa Katolik itu jahatnya luar biasa. Kami orang Protestan ini korbannya gitu. Nih yang dilakukan pemuka-pemuka Katolik terhadap kami, orang Belanda ya. Itu jadi murid-murid kita itu terekspos dengan itu, masih kecil juga. Apa nih? Ada yang lagi ditarik 4 kuda karena orang Protestan disiksa habis-habisan oleh orang Katolik. Itu bagian dari kampanye Belanda untuk mendiskreditkan Katolik, gitu. Sejauh itu mereka. Nah, tadi disebut-sebut oleh Pak Mas Guri bahwa yang negara sekuler itu Perancis dan Amerika. Untuk Perancis benar, untuk Amerika tidak. Perancis dulu disebutnya, dijulukinya the daughter of Catholicism. Saking hebatnya dia dari segi Katolikisme gitu. Karena begitu banyak pelanggaran, begitu banyak violation dan kekejian brutal gereja Katolik selama ratusan tahun di Eropa, maka begitu setelah Revolusi Prancis 1789 mereka udah jadi sekuler dan mengembangkan jenis sekularisasi disebut laicite. Disitulah dia benar-benar ini nggak bisa, agama ini benar-benar merusak gitu. Kita harus tegaskan. Nah dalam hal itu dia perlakuannya sama. Yang Islam nggak boleh pakai jilbab, yang Kristen nggak boleh pakai rosario, misalnya di dalam kelas gitu. Yang Yahudi juga nggak boleh bawa macam-macam. Ini netral. Karena apa? Karena traumanya luar biasa mereka itu terhadap gereja Katolik. Di Amerika tidak pernah mengalami sejarah yang penuh darah seperti orang Eropa. Makanya di Amerika sekarang pun Kristennya lagi genit-genitnya, Protestannya di Amerika. Sampai ada buku saking jengkelnya, ada bekas hakim konstitusi namanya Marcy Hamilton sampai nulis buku judulnya God versus Gavel. Maksudnya ini Tuhan melawan palu hakim gitu. Karena dia jengkel betul. Kenapa? Semua kegiatan agama di Amerika itu dimanja sama negara. Gitu loh. Jadi istilah separation of church and state itu hanya di atas kertas dan itu tidak ada di Declaration of Independence, Pak. Jangan salah. Itu adalah jawaban Thomas Jefferson ketika ada orang mau minta First Amendment. Itu jawaban dia disebut, ya nanti kita pisahkan, kata Thomas Jefferson, antara negara dan, karena itu permintaan dari kelompok Baptis. Waktu itu Baptis ditindas, Pak. Jadi kalau begini caranya, kami yang minoritas gitu, maksudnya sesama Protestan loh, pada lain sekte aja, ditindas dong gitu. Kata si Jefferson, ya nanti kita susun. Itulah yang kemudian jadi First Amendment. Di Declaration of Independence nggak ada prinsip separation of church and state itu. Dan itu hanya di level aturan. Di dalam praktek sangat religius. Amerika itu negeri religius. Sehingga dulu ada dosennya Sukini itu namanya Stephen Carter, nulis buku The Culture of Disbelief. Dia meratapi itu. Bagaimana ini orang Amerika ini, bangsa kita ini sudah nggak lagi punya agama, nggak punya faith, nggak punya belief. Dibantah sama yang lain. Ngawur kamu. Nih Amerika nih, kamu bilang nggak religius apa? 100% religius. Dari mana munculnya? Satu, data kepemilikan Bible. 90% orang Amerika nyimpen Bible. Dua, kunjungan ke gereja masih sangat tinggi, dan seterusnya. Itu yang disebut televangelis. Anda nggak percaya dengan kekayaannya, menakjubkan itu. Orang televangelis itu. Sehingga dulu ada yang kena kasus skandal seksual namanya Jimmy Swaggart, dipecat oleh denominasinya, kan denominasinya banyak. Dipecat, dia nggak terima, dia bikin sendiri, bikin baru. Kenapa? Karena penghasilannya 150 juta dolar per tahun waktu itu. Kalau dipecat, habis dong rezeki gua gitu. Semua sekarang yang top siapa tuh? Austin ya. Salah satu yang paling kaya itu
anak muda umur 40-an, Austin yang agak gondrong. Trump punya penasehat spiritual namanya Paula White. Bener-bener kayak orang gila itu, Paula White itu. Gue apa di panggung gini, apa merapal mengundang roh-roh halus dari Afrika, gitu ada videonya. Dia itu bisa keluar masuk istana dengan enak dan punya pesawat pribadi. Jadi penasehat dari agama gitu. Jadi nah misalnya buku teks biologi aja yang namanya The Origin of Species karangannya Charles Darwin nggak boleh diajarkan Pak di beberapa negara bagian. Akhirnya setelah ngotot-ngotot disepakati, oke, boleh, tapi harus dibikin disclaimer di halaman depan bahwa buku ini hanya teori. Ini goblok sekali toh. Tentu saja hanya teori. Ngapain ditegaskan lagi? Tetapi kalau gravitasi, fisika tidak disebut bahwa ini hanya teori. Sama aja kan statusnya dari segi ilmu. Teori graviti, atau gravitasi, teori evolusi, teori macam-macam kan sama saja dari sudut status keilmiahannya. Tapi khusus untuk evolusi biologi nggak boleh. Harus disebut hanya teori ya anak-anak. Jangan lupa, jangan dipercaya nih gitu. Coba sejauh itu. Padahal kalau tanpa belajar evolusi, Anda nggak bisa ngomong apa-apa tentang manusia. Bagaimana mau memeriksa ini? Orang ini kita satu kok. Memang evolusi mustahil dibantah. Di seluruh dunia ini nggak mungkin lagi ada orang, misalnya guru biologi yang nggak percaya. Nggak mungkin Anda jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Kalau nggak bisa. Nah, jadi Amerika itu negara religius banget sebetulnya. Walaupun sebenarnya sampai sekarang kan orang Katolik aja nggak bisa jadi presiden di sana. Iya kan? Baru tahun 60 ada John Kennedy. Habis itu sebelum Kennedy nggak ada satupun. Habis Kennedy nggak ada lagi. Mungkin sekarang Biden mungkin Katolik ya. Saya nggak tahu Joe Biden. Tapi lihat dari sekian puluh 46 kali ya presiden Amerika. Ya hanya 2 itu yang boleh, yang bisa ditoleransi oleh rakyatnya untuk beragama selain Protestan yang mereka anut. Nah, Protestan itu macam-macam lagi. Nah, jadi saya merasa mudah-mudahan lembaga yang dibikin Pak Mahfud ini bisa jadi clearing house gitu, yang once and forever kalau bisa. Paling sedikit dia bisa jadi sumber everything about study of religion and state gitu. Ini salah satu apa namanya babonnya gitu. Semua literatur tentang ini diusahakan ada di sini. Sampai pada titik lembaga ini bisa ngeluarin semacam sertifikat tentang keahlian seperti beberapa institut yang nempel sama universitas ya. Mudah-mudahan dengan ini selesai lah, walaupun kita nggak mengharap apa dalam waktu singkat, karena misalnya ide tentang khilafah segala macam itu saya itu sampai pada tingkat marah dan jengkel karena betapa bodohnya pengikutnya ini gitu. Kok nggak ngerti segamblang itu? Baca nggak sejarahnya? Kan bisa dibaca, bukunya gratis, bukunya tinggal beli kok, banyak sekali. Khilafah itu kan cuma nama bahasa Arab yang sekarang namanya presiden, di Iran namanya Khosrow, di Romawi namanya Kaisar. Jadi status khilafah itu atau khalifah sama sekali tidak ada hubungan dengan tingkat keimanan atau keislaman orang. Itu jabatan yang 100% sekuler. Nah kok dianggap kalau khilafah itu suci? Kalau nggak, loh orang itu aja pasti akarnya dari Plato kok. Mana mungkin kalau nggak dari Plato? Kayak misalnya Imam Khomeini di Iran, wilayatul faqih katanya. Karena Imam Mahdinya ditunggu-tunggu nggak turun-turun, dia ubah teologinya, dia modifikasi. Oh nggak apa-apa, ini sementara diwakili oleh disebut wilayatul faqih. Para perumus kebijakan di dalam Sunni disebutnya ahlul khalli wal aqdi. Sama saja itu. Dan menurut saya sumbernya Plato yang mendambakan king philosopher. Jadi bagi dia seorang pemimpin, seorang raja haruslah juga seorang filosof. Filosof dalam arti orang yang berpikir ya, bukannya filosof profesional. Nah, di situ biasnya Plato.
Kalau orang-orang goblok ya nggak usah milih gitu dia. Masa kamu negara ditentukan oleh orang-orang goblok? Nggak usah. Jadi nggak usah ada demokrasi, dipilih aja di antara elit-elit yang bijaksana itu. Nah, di dalam kasus Iran dirumuskan dengan Wilayatul Faqih yang 13 orang. Sekarang ketuanya Ali Khamenei, dan Ali Khamenei untuk Anda ketahui saja berada di atas konstitusi. Nggak berlaku sama dia konstitusi. Dia pernah bukan dia ya, Imam Khomeini sebelumnya, membatalkan hasil pemilu. Jadi pemilu boleh, tapi kalau dia membatalkan boleh juga. Ini negara bercanda aja sistemnya. Sehingga pada lari itu dulu namanya Ali Rajai yang kemudian jadi dapat 1,5 juta suara, guru matematik. Yang dapat besar Bani Sadr terpaksa lari sampai meninggal di pengasingan dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Nah, jadi sekarang orang ngomong khilafah. Loh, kamu nggak ngerti apa? Orang sejarahnya begitu kan. Dan dia dengan asumsi bahwa khilafah itu Islami. Ya enggak. Itu kekuasaan biasa. Dan kalau Anda baca buku-bukunya, ya ampun, ya khalifah ini, khalifah itu. Tadi Pak Mahfud nyebut khalifah Harun al-Rashid ya. Harun al-Rashid saya kira dalam soal intelektual oke. Tapi dalam soal moralitas umum tidak bisa juga dipegang. Dia senang pesta juga. Khalifah yang lain panggil penari telanjang dan sebagainya. Itu kehidupan yang biasa di istana mereka. Biasa saja. Nah, yang satunya tadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang suatu malam diketok. Kan gitu ceritanya yang paling umum. Ketok, dia lagi kerja di kantor. Ya tanya dulu, ada urusan apa? Urusan dari rumah. Urusan keluarga apa urusan negara? Urusan keluarga. Dimatiin dulu lampunya. Baru gelap-gelap baru dibuka. Ya ada apa? Loh kok dimatiin? Ini kan dibiayain negara lampunya, gitu ya. Kamu kan ngomong mau urusan keluarga, jadi nggak boleh dibiayain negara. Wah, semua orang kagum sampai sejauh itu ya. Khalifah ini menjaga amanah anggaran negara gitu kira-kira. Satu, hanya itu yang bisa ditunjukkan. Jadi saya dari kecil udah baca itu. Saya lagi nunggu mana contoh lain betapa khalifah itu bagus gitu loh. Nggak banyak. Itu aja yang jadikan contoh. Artinya memang langka contoh-contoh mulia kayak gini. Bukan nggak ada, tapi langka sekali. Buktinya ada ratusan khalifah yang ditunjukin cuma ini itu. Yang kedua ada khalifah namanya Al-Qadir Billah, kalau nggak salah, Khalifah Abbasiyah. Pada suatu sore yang cerah, dia memesan buku sama Al-Mawardi namanya. Tolong bikinin buku deh. Muncullah buku judulnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Dijadikan buku awal dan buku standar untuk teori dan filsafat politik Islam. Itu pesanan raja untuk melegitimasi posisi dia. Nah sebelumnya yang suka mesen itu juga Khalifah Malik bin Marwan dari Umayyah dia. Jadi beberapa ritual kita, Maulid Nabi segala macam itu sebenarnya dia yang ngedesain. Semuanya dalam rangka memberi justifikasi dan legitimasi terhadap kekuasaannya. Itu ya Anda bisa bilang biasa, Anda bisa bilang luar biasa, tapi itulah faktanya. Nah, terakhir nih ya, saya mau kasih tahu aja tentang Sugidi nih. Dia ini belajar agama di paling akarnya, cuman dia kan orangnya nutup-nutupin. Padahal dia tahu yang lebih dalam dari itu. Nah, segini sebagai perbandingan aja ya. Di dalam Kristen, di Amerika muncul gerakan namanya The Jesus Seminar tahun 1980. Apa itu? Mau melihat Yesus historis istilahnya. Yesus sebagai manusia, sebagai nanti potretnya akan beda sekali daripada Yesus sebagai nabi dan sebagaimana dipuja-puja oleh umatnya gitu, yang juga putra kudus lah, roh dan sebagainya. Nah, para sarjana ini orang-orang Kristen sendiri juga, di situ hebatnya mereka. Di Islam belum sampai ke situ sampai sekarang, nggak ada yang sanggup, padahal yang kritis banyak. Nah, di Kristen itu para sarjananya udah mulai ngotak-ngatik itu dan muncul dengan macam-macam produk. Misalnya produknya itu saya pernah lihat tuh, Bible-nya diedit ya, dikasih tanda Pak. Misalnya
kata-kata ada pakai 5 warna dia kalau nggak salah. Kata-kata Bible tertentu yang diragukan keasliannya dikasih tanda apa gitu. Yang ini diragukan kata-kata Yesus dikasih tanda apa. Semua ada keterangannya untuk melihat bahwa kitab sucimu itu bukannya beres begitu saja loh. Ada banyak masalah nih. Ini menurut riset kami gitu-gitulah. Nah, itu matang tuh. Bagus sekali produk-produknya. Misalnya ada orang namanya James Tabor sekaligus arkeolog. Dia meneliti di Yerusalem, dapat izin, lalu muncul dengan istilah bahwa, dia ketemu peti, isinya 12 orang, 12 tulang maksudnya. Salah satunya Yesaya. Dia menduga keras, ini Yesus nih, gitu, sama bapaknya dan sebagainya. Lalu dia minta sama pemerintah Israel untuk diperiksa tulang ini. Dia mau tahu DNA-nya, karena dia yakin betul udah 99% ini Yesus. Nah, kalau ini terbukti Yesus, kan semua tesis dan keyakinan selama ini runtuh, Pak. Karena misalnya termasuk orang Islam kan percaya dia nggak punya ayah, kan gitu. Ini ada ini ayahnya. Tabor bilang ayahnya itu serdadu Romawi, orang Yahudi tapi serdadu Romawi. Dan begitu dia meninggal, dia digantikan oleh adik kandungnya. Nah, karena asumsinya Yesus tidak bermaksud bikin agama. yang bikinannya Paulus kira-kira 70 tahun kemudian gitu kira-kira. Macam-macam. Itu diceritakan semua sama si James Tabor. Sampai hari ini saya duga hasil tes DNA itu tidak dikeluarkan oleh pemerintah Israel karena takut menjaga kegemparan. Kalau itu dikeluarin, wah, orang Israel tambah dibenci oleh orang-orang Kristen. Karena dari dulu memang dibenci. Nah, Anda jangan lupa, seluruh orang Yahudi itu tanpa kecuali, menurut gereja Katolik, berdosa karena membunuh Tuhan. Sampai sekarang, fatwanya itu belum dicabut, Pak. Fatwa yang bilang bahwa seluruh orang Yahudi itu bersalah karena membunuh Tuhan itu belum dicabut sampai sekarang. Sudah ratusan tahun. Yang baru dicabut, kira-kira 8-9 tahun lalu, baru saja, adalah Galileo tadi yang disebut. Galileo Galilei dicabut hukumannya. Udah bersih. Makanya begitu pencabutan fatwa Galileo ini terjadi, orang Yahudi pada teriak, "Mbok sekalian," gitu loh. Sekalian fatwa yang menghukum kami sebagai bangsa itu dicabut juga. Itu nggak bisa, kata gereja Katolik. Ntar dulu, itu soalnya lain, belum. Jadi sampai sekarang itu belum dicabut. Sehingga secara teoritis bagi orang Yahudi, setiap saat dia masih bisa dipogrom istilahnya. Bisa dipersekusi. Yang menyuarakan kekhawatiran ini termasuk siapa? Henry Kissinger. Bagi Henry Kissinger, ya oke lah kata dia, saya orang terhormat, menteri luar negeri kalau saya khawatir nasib anak saya di Amerika ini. Bahaya banget. Karena tadi orang belum dicabut kok. Sehingga secara teoritis gereja Katolik atau para pastornya bisa ngomando bunuh orang Yahudi, ini dasarnya. Tidak hanya secara teoritis ya. Itulah yang ditakutin oleh orang Yahudi. Orang belum dicabut kok. Berarti secara teoritis Jawa kami ini senantiasa terancam oleh orang Kristen, oleh Katolik. Nah, belum dicabut. Nah, jadi saya mau bilang bahwa studi-studi yang dipelajari oleh orang seperti Sukidi ini luar biasa, Pak. Luar biasa, mencerahkan juga, membuat kita, mata kita terbuka lebih lebar. Ada banyak mitos di dalam agama yang satu persatu oleh para arkeolog itu disiangi gitu, jadi terang gitu. Sehingga ada banyak ketidaktahuan atau kebingungan kita juga bisa terjawab kalau kita berani membaca karya-karya orang-orang seperti gurunya Sukidi itu. Ada John Warsbrough namanya, ada Patricia Crown, ada siapa yang dulu Hagarism itu. Banyak buku-buku semacam itu yang membuka mata kita lebih lebar gitu loh, sehingga kita jadi lebih arif. Oh, ini sebetulnya mitos yang dipelihara. Oh, ini sebenarnya tahayul-tahayul yang dikuatkan demi kekuasaan politik dan sebagainya. Karena isinya banyak sekali yang semacam itu, Pak, agama ini. Nah, jadi saya harap lembaga ini mengklarifikasi banyak hal, paling tidak di aspek soal agama dan negara ya, supaya keadaannya itu clear gitu.
nggak ada lagi kekacauan atau nggak ada lagi pikiran-pikiran yang bukan-bukan, yang didasarkan pada ketidaktahuan, tapi sekedar pada keyakinan buta yang nggak bisa dibilang cerdas, betul. Dan dari segi itu kan dia melawan ajaran agama sendiri, karena Anda nggak boleh bohong, Anda apa-apa harus ngomong fakta, kan gitu. Ini kok berdasarkan hal-hal yang tidak faktual mereka mempercayai sesuatu dan berjuang ke arah situ, kan aneh sekali. Terima kasih.